Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ketiga. Di sini kita akan mencoba membuat fungsi desain balok. Jadi fungsi tersebut akan kita hubungkan ke handcalcs. Handcalcs sebelumnya telah dibahas. Kemudian fungsi yang telah dihubungkan tersebut akan digunakan secara berulang-ulang untuk memproduksi hitungan manual. Desain balok buton bertulang yang tampilan yang secara manual, namun digunakan secara berulang-ulang. Baik, kita menuju ke Jupyter. Sebelumnya kita apa itu fungsi? Jadi fungsi tersebut seperti fungsi dalam Python itu kita buat seperti ini. Definisikan sebuah fungsi, misal sebagai contoh fungsi luas dia mempunyai variabel lebar dan tinggi. Luas itu sama dengan lebar kali tinggi, kemudian dia akan return luas. Oke. Begini contoh sebuah fungsi dalam Python. Kemudian cara menggunakannya, kita bisa langsung luas sama dengan 250 misal kali 500. Oke, luas is missing. Sorry. Oke. Apabila kita tampilkan A, akan muncul nilainya. Jadi fungsi seperti ini dalam Python, dan fungsi ini dapat kita gunakan secara berulang-ulang. Luas untuk B misalnya 300, 600. Jadi bisa kita gunakan secara berulang-ulang. Nah, bagaimana caranya? Di sini kita membuat sebuah fungsi desain balok. Kita beri nama di sini balok. Kemudian beberapa variabel. Kemudian di sini akan berisi sebuah prosedur untuk menghitung tulangan, dan kemudian menampilkan misalnya kita target diameter tulangan dan jumlah tulangan, n tulangan misal. Oke, saya hapus ini. Jadi kemudian balok ini kita dapat menggunakannya seperti ini. Balok, kemudian variabel. Oke, itu sekedar overview untuk bagaimana itu fungsi bekerja. Oke, kita lanjut. Di sini saya sudah siapkan prosedur yang sebelumnya. Prosedur ini sudah saya siapkan prosedurnya, tahapan-tahapannya dalam sebuah dokumen. Kita akan membuat ini ke dalam fungsi yang telah kita target tadi. Oke, kita langsung saja. Pertama kita harus menyediakan variabel di sini. Mungkin saya langsung copy. Saya membutuhkan variabel ini sebagai contoh. Kemudian pertama menghitung menyediakan V itu faktor reduksi 0,9. Ini
ini asumsi terkendali tarif. Kemudian menghitung JD. Jadi JD itu sama dengan JD itu asumsinya sebesar 0,9 kali D. Sedangkan D itu kita belum definisikan. Tinggi efektif itu adalah tinggi kurang 5 ton ditambah diameter tulangan sengkang, kemudian ditambah diameter tulangan pokok dibagi 2. Oke. Kemudian CD, kemudian kita hitung luas tulangan perlu menggunakan rumus ini. Luas tulangan perlu adalah luas tulangan perlu MU momen ultimate dibagi V dikali FY kali CD. FY kali CD. Oke. Kemudian tahap selanjutnya hitung tinggi blok tekan A. Tinggi blok tekan itu adalah AS kali FY dibagi 0,85 kali FC kali BW. Oke, tinggi blok tekan sudah. Kemudian menghitung luas tulangan, menghitung luas tulangan minimum. Luas tulangan minimum itu berdasarkan dua rumus ini, di sini 2847, yaitu AS min 1 itu sebesar 0,25 kali akar FC dibagi FY dikalikan D dikalikan lebar kali tinggi efektif. Oke. Kemudian AS min 2 yang syarat kedua itu sebesar 1,4 dibagi dengan FY dikalikan ini BW kali D. Sedangkan luas tulangan perlu itu adalah maksimal dari nilai AS sebelumnya dihitung berdasarkan momen ultimate, kemudian AS min 1 dan 2 dipilih nilai maksimum. Jadi AS itu adalah nilai maksimum dari AS kemudian AS min 2 min 1 kemudian AS min 2. Sebelumnya saya import matematika package untuk akar
jadi kita import dari matematika. Kemudian luas tulangan sudah. Menghitung jumlah tulangan, jumlah satu tulangan. Ini AS tool sama dengan 0,5 kali diameter kali pi kali diameter tulangan pokok pangkat 2. Sini diberi komentar ini luas tulangan perlu, sedangkan N tulangan itu adalah AS. Ini AS nya seperti ini, AS dibahagi dengan luas tulangan perlu dibahagi dengan luas satu tulangan. Kemudian ini dibulatkan ke atas. Kemudian jumlah tulangan sudah diperoleh. Kemudian cek spasi minimum tulangan pokok. Jadi spasi tulangan pokok itu dapat dihitung dari lebar dikurangi 2 kali ds tambah diameter tulangan geser. Kemudian ini ditambah N banyak tulangan dikali diameter. Kemudian semua ini dibahagi dengan jumlah tulangan kurangi dengan 1. Jadi ini spasinya, spasi yang terpasang sesuai kebutuhan tulangan. Di sini kebutuhan tulangan kita beri minimal 2 jumlah tulangan. Oke, spasi sudah diperoleh. Kemudian kita mengecek spasi harus lebih besar dari diameter 25, yaitu diameter agregat kasar. Jadi if spasi lebih besar dari 25, maka ini kita sebut kontrol ini sama dengan memenuhi, spasi memenuhi, jika tidak kita sebut kontrol spasi lebih besar dari 5 meter. Kemudian kita sebut saja spasi memenuhi. Kemudian ini tidak memenuhi. Oke, saya agak kasih spasi supaya lebih jelas. Kemudian menghitung luas tulangan terpasang. Jadi kita cek kembali, hitung kembali nilai AS-nya. Jadi AS yang sebenarnya terpasang itu adalah sebanyak N tulangan dikali luas satu tulangan. Kemudian hitung kembali tinggi blok tekan. Kita akan mengonfirmasi nilainya ini. Jadi kita bisa copy saja di sini. Kemudian hitung tinggi blok tekan, kontrol regangan
sini membutuhkan nilai beta 1. Beta 1 ini berdasarkan FC prime seperti tabel dari SNI. Oke, kita buat ini. Jadi if 17 lebih kecil sama dengan FC lebih kecil sama dengan 28, maka beta 1 sebesar 0,85. Kemudian elif jika 28 lebih kecil sama dengan FC, kemudian lebih kecil dari 55, harus menggunakan rumus yaitu 0,85 kurang 0,05 kali FC kurang 28 bagi 7. Oke. Kemudian else kita beri beta 1 adalah bisa beta 1 ini beta 1 sama mengikuti beta 1 sebesar 0,65 sesuai standar. Oke. Kontrol regangan untuk mengontrol asumsi sebelumnya, faktor reduksi asumsi awal yaitu tulangan terkendali tarik sebesar 0,9. Jadi sebelumnya kita hitung regangan membutuhkan nilai C. Nilai C itu adalah A dibagi beta 1, sedangkan nilai regangan yang terjadi epsilon T itu adalah tinggi efektif dikurang C dibagi C dikali dengan 0,03. Kemudian dikontrol menggunakan ini tabel dari sini, tabel 21.2.2 menggunakan tulangan singkang atau tulangan lainnya di sini di kolom tulangan lainnya dengan syarat sebagai berikut. Jika epsilon T kurang dari atau sama dengan epsilon TY, maka 0,65. Jadi V nya sebesar 0,65 atau terkontrol tekan. Kemudian jika elif epsilon TY kurang dari sama dengan ET kurang dari 0,05 regangannya, maka ini disebut daerah transisi. Menggunakan rumus ini V sama dengan 0,65 ditambah 0,25 dikali epsilon T dikurang epsilon TY dibagi 0,05 dikurang
epsilon ty. Oke, ini persamaannya. Mungkin ini saya beri tanda kurung, kemudian else v itu sama dengan 0,9. Oke. Setelah itu kembali dihitung momen nominalnya. Momen nominal dapat dihitung menggunakan persamaan ini yang paling atas. Ini bisa dikali langsung. Momen nominal adalah AS dikali FY dikali D kurang A per 2. Cek kembali. Oke, ini. Kemudian VMN, momen nominal terfaktor adalah V dikali VMN. Seperti ini. Kemudian sebenarnya di sini sudah tercapai targetnya, karena kita sudah menargetkan diameter tulangan pokok dan jumlah tulangan. Boleh ditambah MN, VMN, momen kapasitas, momen nominal terfaktor. Oke, sampai di sini. Fungsi setelah selesai. Oke, harusnya sudah bisa dilaksanakan, dijalankan. Mungkin ada sedikit dicek. Ini JD. Kemudian ini FY saya beri nilai default misal sebesar 420 MPa dan FC 21, diameter tulangan default 16, dan ini diameter tulangan geser saya beri nilai 10, dan selimut tulangan saya beri nilai default 40. Sisanya ini kita beri nilai seperti ini PP datanya. Oke, kita akan coba. Jadi yang wajib disediakannya adalah momen ultimate, lebar balok dan tinggi. Jika ingin memakai nilai default bisa langsung digunakan. Kita akan coba. Jadi balok 1 misal kita beri variabel MU sebesar, kita coba dulu, MU sebesar 100. Oke, MU di sini satuannya kilonewton. Misal di sini saya konversi ke Newton. Kemudian setelah ini dikonversi, ini dikonversi lagi,
dikonversi ke Newton kali 10 pangkat minus 6. Oke. Kemudian tinggi lebar balok sebesar misal 250 dan tinggi sebesar 500. Kita coba. Oke, error pertama, ETY is not okay. ETY itu menurut SNI ETY itu sebesar 0,02. Oke, berhasil di sini. Kita lanjut kembali. Kita lihat kebutuhannya. Oke. Ternyata dengan momen ultimate 100 dengan dimensi sekian dibutuhkan 2 diameter 16 sebesar 2 buah dan momen terfaktornya sebesar 64. Nah, di sini kelihatannya momen nominalnya masih salah di sini. Kita akan mengecek. Harusnya nilai momen nominal yang diperoleh itu lebih besar dari 100 karena ada pembulatan di sini. Konversi momen ultimate itu salah. Kita coba lagi. Oke, apalagi kita ulangi. Di sini sebelumnya saya melakukan pengecekan. Oke, sudah benar. Momen nominalnya sebesar 122 lebih besar dari 100. Kemudian kebutuhan tulangannya itu diameter 16 jumlah 4 buah. Jadi di sini fungsinya sudah bisa kita gunakan secara berulang-ulang. Nah, target selanjutnya yaitu fungsinya ini kita hubungkan ke handcalcs untuk menampilkan semua hasil perhitungan, semua hasil dalam tahapan perhitungan. Jadi ini kan penampilannya cuma diameter dan jumlah tulangan serta momen nominal. Kita ingin melihat semua nilai dalam proses ini. Jadi yang kita lakukan itu kita import handcalc. handcalcs. Jadi kemudian import for all people untuk satuan, kemudian setting for all people environment ini struktural top level oke. Sampai di sini maaf, sini kayaknya ada yang salah. From handcalcs input handcalc. Nah, setelah ini terinput ada perubahan sedikit di dalam fungsi ini. Kita beri magic comment di sini, add handcalc
Jupyter display true, kemudian override untuk menampilkan format rendernya sebagai long. Oke, sudah. Kemudian yang kita butuh yaitu satuannya. Jadi kita beri satuan di sini MPa untuk nilai standarnya. Ini juga MPa. Kita beli milimeter nilai defaultnya. Milimeter ukuran defaultnya. Sudah. Ini kita beri contoh, kita beri satuan milimeter. Jadi sampai di sini harusnya sudah bisa. Ini saya hapus. Harusnya sudah bisa. Kita akan coba. Oke, modul for all environment. Oke. Kemudian ada error di sini, pemirsa. Only compare physical. Oke. Di sini ada perubahan sedikit. Untuk ini kita beri satuan. Kemudian ini juga kita beri satuan. Kita coba lagi. Oke, masih ada error. Nah, ini ada kita hapus saja ini returnnya karena semua nilai kita butuh. Dan satu lagi catatan bahwa Handcalcs tidak bisa merender antara seperti ini spasi, jadi kita harus menghapus semuanya. Oke, coba lagi. Oke, sukses kelihatannya di sini. Nilainya tinggi efektif. Semua nilai. Luas tulangan perlu. AS tulangan. Wah, ini sepertinya ada yang salah nih. Kemudian spasi. Oke, masih ada yang salah di sini. Luas tulangan perlu. Oke. Di sini sebelumnya saya sudah masukkan konversi nilai, jadi saya hapus kembali karena Handcalcs akan menghandle sendiri nilai konversi. Seperti ini. Kita coba lagi. Oke, hitungan manualnya sudah muncul. Oke. Spasi. Oke, jumlah tangan sudah sesuai 4. Nominal sudah sesuai 122. Jadi kita tambahkan pengecekan di sini. Jika VMN lebih besar dari Moment Ultimate, maka kontrol kita beri nama, kita beri nilai memenuhi. Kemudian else kontrol sama dengan tidak memenuhi. Kita akan coba kembali. Oke, 3 efektif. Los tulangan perlu. Cek
nilai maksimum tulangan diperlukan. Ternyata dari hasil kebutuhan momen ultimate, jumlah satu tulangan, jumlah, spasi, tinggi blok tekan, rasio. Oke, asumsi benar sesuai, yaitu V-nya sama sesuai asumsi awal. Itu momen nominal kembali. Oke, ini ada perbandingannya MU, VMN lebih besar dari MU. Jadi sudah memenuhi, lebih besar dari kebutuhan. Oke, dan sampai di sini sudah selesai, sudah bisa digunakan secara berulang-ulang. Misal nilai kita mencoba balok dengan ukuran lain, misal 300 mm. Kita coba berapa sih ini kebutuhan tulangannya, 200 kN misalnya. Ini saya bernama B2. Oke, sudah selesai. Jadi ini kelebihan dari Headcalc dan Python, kita bisa membuat hitungan secara berulang-ulang. Kita lihat kebutuhan tulangan untuk dimensi dan momen ultimate ini. Lihat kebutuhannya itu tulangan sebesar 6 buah, tulangan diameter 16. Kemudian momen nominalnya ini sudah lebih besar, aman. Saya kira targetnya sudah tercapai. Jadi dengan ini bisa kita gunakan secara berulang-ulang fungsinya yang telah dibuat. Misal kita membuat misal 400, 800 misalnya. Ini misalnya 400. Cuma saya ingin merubah diameter tulangan, saya mencoba diameter 25 mm. Dan misal seperti itu, kita coba lagi. Oke, bisa. Kita lihat jumlah tulangan yang diperlukan, 4 tulangan diameter 25. Kapasitas momen nominal lebih besar, aman. Jadi target sudah tercapai. Fungsi balok yang dimaksud ini adalah ini yang telah dibuat dari awal fungsinya, dan kemudian menghubungkan dengan Headcalc. Sudah dihubungkan dengan Headcalc sini dan digunakan secara berulang-ulang. Jadi di sini bisa kita gunakan, sudah bisa dipakai dalam praktek kita dalam kehidupan sehari-hari. Oke, mungkin demikian video kali ini, semoga bermanfaat.